wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Semoga COVID yang melanda dunia ini cepat berakhir. Doa mulai. Doa selesai. Selamat datang Ibu ucapkan kepada kelas 7 yang merupakan keluarga baru di SMP Negeri 4. Ibu ucapkan sekali lagi selamat bergabung. Ibu pertama kali memperkenalkan diri, yaitu Ibu Erlida, mata pelajaran IPS. Untuk memahami pembelajaran kita lihat materi berikut. Kita lihat dari mulai KD-nya, yaitu memahami konsep ruang. Di antaranya itu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Adapun materinya itu manusia, tempat, dan lingkungan. Di dalam pembelajaran manusia, tempat, dan lingkungan itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui nak dan harus kamu pahami. Salah satunya, siswa dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Kemudian di akhir pembelajaran nantinya, kamu itu ada diberikan beberapa tugas. Kita masuki pada bagian A di dalam materi tersebut. Di bagian A itu yang harus kamu pahami mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebagaimana kita ketahui, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang itu bisa terbagi atas dua, ruang tertutup dan ruang terbuka. Kemudian, menurut Bintarto, interaksi ruang merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu dibagi atas beberapa macam. 1. Mobilitas penduduk. Definisinya adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya itu sangat banyak. Salah satunya imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja ataupun wisata. Bisa juga dalam hal mengecap pendidikan. Bisa saja di antara tersebut itu jika tidak ada di wilayah tempat tinggal kita, kalau kita mau melanjutkan untuk jenjang yang lebih tinggi, terutama di dalam dunia pendidikan, bisa ke daerah lain. Itu juga mencakup yang namanya mobilitas penduduk. Kemudian yang kedua, itu komunikasi. Pengertiannya adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu berupa transportasi. Bisa diartikan adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya yaitu mengenai pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Dan juga bisa pengangkutan akan manusia. Nah, itu dalam bahasan bagian A dan bagian B untuk pertemuan pertama. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, bahasanya di akhir pembelajaran itu ada tugas yang akan Ibu berikan. Tugasnya itu ada dua.
Satu, buat contoh interaksi antar ruang yang berbentuk komunikasi. Dan yang kedua, buat bentuk interaksi antar ruang berupa transportasi yang kamu alami. Waktunya di situ sudah ditentukan, yaitu dikumpul minggu depan, berarti pertemuan berikutnya. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.